Ada opsi yang lain bisa dimanfaatkan oleh pemain Napoli, yaitu memanfaatkan lebar lapangan, baik itu Di Lorenzo ataupun Mario Rui teman-teman. Jarak antar pemain satu ke pemain satu Napoli. Kaigat ulang coba-coba. Nah teman-teman, kali ini kita bakal membahas pertandingan di final Piala Coppa Italia, yaitu Napoli melawan Juventus. Nah pada pertandingan ini Juventus dengan tim bertabur bintang harus kalah menghadapi Napoli di babak penalti teman-teman. Skor pertandingan kacamata dan dilanjutkan dengan tendangan penalti, dan di sini Juventus harus kalah. Nah di sini pasti kalian penasaran kenapa Juventus bisa kalah dan apa sih strategi yang digunakan oleh Gennaro Gattuso sehingga membuat Napoli ini berhasil mengalahkan Juventus dengan pemain bertabur bintang. Ada Dybala, ada Ronaldo dan sebagainya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke videonya, guys. Yap, di sini teman-teman, Napoli menggunakan formasi klasik 4-3-3. Di belakang ada Meret sebagai penjaga gawang, di lini belakang Di Lorenzo, Maximovic, Koulibaly, Mario Rui. Di tengah ada Deme sebagai pemain nomor 6 dalam tanda kutip yang bakalan sering menjemput bola ke belakang. Kemudian center midfielder ada Ruiz, ada Zielinski. Sedangkan winger sebelah kanan ada Callejon, Mertens sebagai false 9, sedangkan Insigne sebagai winger sebelah kiri. Nah, kita lanjut teman-teman. Nah, kemudian offensive shape, bentuk dari ketika pemain Napoli melakukan serangan. Mereka merubah formasi 4-3-3 tadi menjadi formasi 2-1-4-3, guys. Nah, biasanya pemain Napoli ini bakal melakukan build up serangan dari lini belakang, dari penjaga gawang, baik itu diberi umpan ke Maximovic, Koulibaly, ataupun Deme sebagai pemain nomor 6. Itu opsi pertama, guys. Itu opsi pertama yang dilakukan Gennaro Gattuso. Tetapi ketika Deme diberi penekanan pressure oleh Juventus, nggak bisa ditemukan pemain Napoli ke posisi Deme, maka opsi kedua bakalan diberikan ke posisi wing sebelah kiri, wing sebelah kanan dari Napoli itu sendiri. Siapa dia? Yaitu ada Di Lorenzo dan Mario Rui yang melakukan overlap ke depan. Kenapa Mario Rui ataupun Di Lorenzo melakukan permainan lebar lapangan? Karena Juventus permainannya teman-teman menggunakan formasi 4-4-2 ketika dalam keadaan bertahan. Jadi Juventus itu permainan kompak, merapat ke tengah. Jadi sisi sebelah kiri ataupun sisi sebelah kanan dari Napoli itu sendiri bisa dieksploitasi oleh Napoli itu sendiri. Jelas teman-teman, dua opsi ketika Gennaro Gattuso melakukan build up serangan dari posisi Deme dan memanfaatkan posisi lebar lapangan Di Lorenzo atau Mario Rui. Kita lanjut, guys. Nah, seperti ini guys keadaannya. Pemain Napoli melakukan build up serangan dari posisi pemain belakang, tepatnya penjaga gawang, guys. Nah, sedangkan Maximovic berdekatan dengan penjaga gawang, baik itu Koulibaly juga. Sedangkan Deme teman-teman, ini dia Deme menjemput bola ke posisi belakang. Nah, di sini teman-teman renggang permainan dari Juventus, tidak terlalu mempressure permainan dari Deme itu sendiri atau menutup. Nah, di sini Ronaldo, di sini ada pemain Juventus juga Dybala. Nah, di sini teman-teman longgar. Nah, disinilah opsi yang bisa didapatkan oleh Deme untuk menjemput bola, melakukan sirkulasi bola. Tetapi ketika Ronaldo ataupun Dybala menutup posisi pergerakan Deme, ini teman-teman ditutup. Nah, ada opsi kedua, diberikan umpan ke posisi Di Lorenzo ataupun posisi winger sebelah kiri, teman-teman. Ingat, itu dua opsi cara penyerangan build up dari Napoli. Kita lihat teman-teman, membangun dari belakang. Nah, seperti ini dia teman-teman. Ketika sudah di pressing teman-teman, baik itu posisi Koulibaly ataupun Maximovic, ada opsi yang lain bisa dimanfaatkan oleh pemain Napoli, yaitu memanfaatkan lebar lapangan, baik itu Di Lorenzo ataupun Mario Rui, teman-teman. Karena sekali lagi Juventus permainan lebih sedikit kompak, merapat ke tengah, teman-teman. Jadi posisi lebar lapangan tuh nggak tercover oleh pemain Juventus. Nah, lihat teman-teman, di sini jelas opsinya ketika dalam keadaan bertahan Juventus menggunakan formasi 4-4-2. 1 2 3 4 pemain, di depan ada Ronaldo dan Dybala, guys. Kita lihat teman-teman. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini Di Lorenzo kan akhirnya mendapatkan ruang yang kosong, teman-teman. Dan di sini Koulibaly bakal memberikan umpan tersebut, teman-teman. Ini pentingnya pergerakan pemain-pemain Napoli juga mensokong, teman-teman ya. Nah, di sini dia diumpan, guys. Di sini bisa kalian perhatikan ada ruang
celah yang didapatkan oleh Napoli teman-teman. Sedangkan fokus mereka 4 gelandang dari Juventus ini untuk mempressure, menutup pergerakan dari Koulibaly ataupun pemain lini belakang Napoli itu sendiri. Lihat teman-teman, ada 3 sama 2 pemain Napoli yang siap melakukan attack serangan ke lini belakang Juventus guys. 1 pemain 1 pemain 1 pemain 1 pemain 1 pemain, 5 lawan 4 pemain guys. Kemudian ketika dalam keadaan defensif, Napoli menggunakan formasi 4-1-4-1. Nah, tujuannya apa? Untuk bermain compact defense, compact merapat teman-teman, agar space antar lini itu nggak ada. Contoh seperti ini, di lini tengah ditutup guys, ada 4 pemain. Nah, di belakang lini tengah ini ada 1 pemain sebagai pemain nomor 6, dan selanjutnya ada 4 pemain bertahan Napoli yang siap untuk menutup guys. Kita lihat. Nah, ini skema teman-teman. Jadi nggak ada rongga space yang didapat oleh pemain Juventus. Ronaldo tertutup, Dybala tertutup teman-teman, ataupun pemain Juventus tertutup teman-teman. Mau nggak mau apa yang dilakukan? Bermain dari sisi flank kanan ataupun flank kiri seperti ini dari Costa ataupun Cuadrado teman-teman. Disiplin kunci dari Napoli kali ini guys. Nah, ini kemudian teman-teman defensif compact, bermain rapat sekali lagi untuk menutup ruang-ruang ataupun celah-celah kosong di lini tengah. Kita lihat guys, ditutup guys, nggak ada bisa guys ya. Ronaldo di sini pemain Juventus, di sini pemain Juventus nggak ada mendapatkan ruang celah yang lebar, bahkan 16,9 meter jarak antar pemain satu ke pemain satu Napoli. Juventus sama juga menggunakan formasi 4-3-3. Di belakang ada Buffon, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alexandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Tapi ketika dalam keadaan bertahan mereka berubah formasi menjadi 4-4-2. Nah, di sini teman-teman offensive shape. Nah, di sini bentuk formasi ketika dalam keadaan Juventus menyerang. Nah, Sarri ini teman-teman berusaha memanfaatkan situasi 2 lawan 2 guys. Contoh seperti apa? Nah, seperti ini dia. Nah, di sini guys contoh permainan dari sisi kanan ya, terlalu dieksploitasi. Nah, walaupun permainan dengan kombinasi tapi terbaca guys. Nah, seperti ini dia. Nah, lihat. Nah, kemudian kombinasi 2 lawan 2 tadi guys yang aku sampaikan. Ini 1 pemain, Ronaldo sebagai pengalihan isu, pengalihan permainan, kemudian masuk back kiri ataupun gelandang dari Juventus. Untuk apa? Untuk menghancurkan blok pertahanan dari Napoli itu sendiri guys. 1 2 3. Bahkan 4 pemain. Nah, lihat 2 lawan 2. Nah, kemudian perpindahan posisi guys, ini tujuannya untuk mencari ruang untuk menjadikan banyak peluang. Costa, Ronaldo, Dybala, yang tadinya Ronaldo berada di sebelah kiri, Costa berada sebelah kanan, berubah menjadi posisi Costa sebelah kiri dan Dybala melebar ke sebelah kanan. Perpindahan posisi ya, ini wajar banget sih. Ketika defensif Juventus menggunakan formasi 4-4-2 guys, berubah formasi yang 4-4-3 tadi menjadi formasi 4-4-2 yang menarik Costa ke belakang, ke sisi kanan. Nah, ini dia guys. Ronaldo di depan, Dybala, Costa mundur ke belakang, 1 pemain 4-4-2 guys. Nah, kemudian Juventus memanfaatkan juga permainan agresif, pressure yang agresif teman-teman, sampai ke lini belakang. Tujuannya apa? Karena permainan Napoli ini melakukan permainan build up dari lini kiper, lini sampai lini belakang guys. Inilah tujuan fungsi dari agresifnya tekanan dari Juventus sampai ke lini belakang. Lihat nih di teman-teman, Ronaldo menutup, Dybala menutup, Costa menutup sampai lini belakang teman-teman, untuk biar Napoli nggak bisa melakukan build up permainan. Lihat guys, tertutup kan. Nah, di sini guys pemain Juventus menutup permainan lebar dari Napoli itu sendiri. Ini teman-teman ditutup juga. Kemudian teman-teman, jika pressure tadi salah, ini bakal bahaya. Kenapa? Karena 4 back dari Juventus ini bakal mencari garis pertahanan yang sesuai untuk Juventus itu sendiri. Dan di sini teman-teman bakalan banyak kelemahan yang didapatkan oleh Juventus. Kelemahannya apa? Di sini teman-teman ada sisi lemah, kosong, tanpa ada yang menutup permainan sisi kiri Napoli ataupun sisi kanan Napoli itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan apa? Juventus kalah karena terlalu sering bermain dari sisi kanan, terlalu over penggunaan permainan sayap kanan. Jadi tidak ada kombinasi-kombinasi ataupun cara permainan yang lain yang berbeda yang bisa menghancurkan permainan Napoli itu sendiri guys. Yang kedua, Napoli pintar melakukan permainan blok ketika dalam keadaan bertahan. Nah, yang pertahanan blok ini membuat space itu, space antar lini dari Napoli sempit, sehingga
space tersebut nggak bisa dimanfaatkan oleh Ronaldo, Dybala, Costa dan sebagainya. Yang ketiga teman-teman, Gennaro Gattuso berhasil ya mengunci permainan dari Cristiano Ronaldo. Kenapa? Karena dari statistik dari sisi kiri permain Juventus sangat-sangat jarang dimanfaatkan oleh Juventus itu sendiri. Hanya dari sebelah kanan. Yang terakhir nih kesimpulannya, seharusnya Juventus bisa lebih banyak melakukan kombinasi permainan, gaya-gaya permainan yang baru guys, karena pemain Juventus banyak pemain-pemain bintang yang seharusnya bisa lebih hebat lagi. Juventus seharusnya kuncinya tetap sih ke pelatih Juventus Sarri itu sendiri. Nah, kalau suka kan video ini, udah tahu apa harus kalian lakukan. See you the next video, bye.